Pernah denger gak cerita lucu soal sapi dan gajah yang bikin orang batal sholat jamaah? Ini bukan cuma sekedar lucu loh, tapi sebuah kisah singkat yang isinya dalam banget tentang sudut pandang dan betapa gampangnya kita bisa salah paham. Pasti pernah lah ya, kita semua ngerasain hal ini. Lagi ibadah, pikirannya malah kemana-mana. Ingat kerjaan yang belum beres, ingat janji sama orang, terus jadi berharap ibadahnya bisa lebih cepat. Nah, perasaan kayak gini nih yang jadi pemicu masalah di cerita kita kali ini. Oke, kita langsung aja masuk ke ceritanya. Semua ini berawal di suatu sholat subuh, di mana ada dua orang dengan dua kepentingan yang beda banget. Kenalan dulu sama tokoh utama kita, seorang Arabi. Jadi ceritanya, dia ini punya urusan yang penting dan mendesak banget setelah sholat. Buat dia, pagi itu setiap detiknya benar-benar berharga. Oh ya, biar jelas aja nih, istilah Arabi itu biasanya dipakai buat orang Arab yang asalnya dari daerah pedalaman atau pegunungan. Nah, latar belakang ini mungkin bisa bantu kita ngerti cara pikir dia yang, ya bisa dibilang sangat lugas dan apa adanya. Terus di sisi lain ada sang imam, pemimpin sholat yang lagi khusyuk banget, fokus sama ibadahnya, tapi kayaknya nggak sadar kalau di belakangnya ada satu makmum yang lagi gelisah setengah mati karena ngejar waktu. Oke, kita mulai dari hari pertama. Disinilah kesabaran si Arabi ini benar-benar diuji sampai batasnya. Coba deh bayangin situasinya. Si Arabi yang lagi buru-buru ini harus berdiri di belakang imam yang hari itu milih buat baca surat paling panjang di Al-Quran, Al-Baqarah. Nah, nama Al-Baqarah ini artinya sapi, betina. Ingat-ingat ya, sapi. Ini kuncinya nanti. Ya udah bisa ketebak lah ya akhirnya gimana. Sholatnya lama banget, waktu yang dia punya habis, dan urusan penting yang udah dia rencanain gagal total. Pastinya dia kecewa dan frustrasi banget. Lanjut ke hari berikutnya. Si Arabi ini mungkin masih dengan sisa-sisa dongkol dari kemarin, mutusin buat nyoba lagi. Dia datang ke masjid, berharap banget sholat kali ini bakal lebih singkat. Kali ini, setelah baca Al-Fatihah, imamnya mulai baca surat yang beda, surat Al-Fil. Nah, dalam bahasa Arab, Al-Fil ini artinya gajah. Dan begitu dengar kata gajah, wah, si Arabi ini nggak pakai ragu lagi. Dia langsung ngambil keputusan final saat itu juga, pas lagi di tengah-tengah sholat. Nah, ini dia bagian paling serunya. Gimana sih proses mikir di kepala si Arabi? Disinilah letak inti dari kesalahpahaman yang lucu sekaligus ironis banget ini. Sambil cabut dari barisan, dia ngegerutu dalam hati. Kemarin aja baca surat sapi rasanya kayak setengah hari baru kelar. Hari ini baca surat gajah, wah aku yakin ini mah gak bakal selesai sampai tengah malam. Nah, tindakan yang dia lakuin ini namanya mufaroqoh. Gampangnya, dia sengaja misahin diri dari sholat berjamaah buat nyelesain sholatnya sendirian, biar lebih cepat. Menurut dia, cuma itu satu-satunya cara biar urusannya hari ini nggak gagal lagi kayak kemarin. Nah, di sini nih letak lucunya. Logikanya si Arabi itu sederhana, gajah kan jauh lebih besar dari sapi. Ya pasti suratnya bakal jauh lebih panjang dong. Padahal, kenyataannya jauh banget. Surat Al-Fil, si gajah, itu cuma 5 ayat pendek. Sementara Al-Baqarah, si sapi, punya 286 ayat. Iya bener, beda 281 ayat. Kebayang nggak? Kesimpulannya salah total, cuma gara-gara ngukur nama surat dari ukuran hewannya. Ironis banget kan? Jadi, di balik lucuannya, cerita ini sebenarnya bawa pelajaran yang dalam banget. Sebuah hikmah, terutama buat siapa aja yang posisinya lagi memimpin orang lain, sekecil apapun itu. Intinya tuh gini, seorang imam atau pemimpin lah ya dalam arti luas, itu harus banget perhatiin kondisi orang-orang yang dia pimpin. Mesti peka sama situasi dan kebutuhan mereka. Pelajaran ini tuh bisa kita pakai di mana-mana. Coba deh, pahami kondisi orang di sekitar kita. Terus, empati itu penting banget. Itu kunci jadi pemimpin yang baik. Selalu cari titik tengah dalam setiap tindakan kita. Dan yang paling penting, jangan asal nebak atau berasumsi soal kebutuhan orang lain. Nah, ini jadi pertanyaan buat kita semua renungin. Siapa sih makmum di hidup kita? Bisa jadi tim di kantor, keluarga, atau teman-teman kita. Terus, gimana caranya kita bisa jadi imam atau figur yang lebih peka dan pengertian buat mereka? Coba deh kita pikirin sama-sama. Sampai ketemu di bahasan selanjutnya ya.